Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dini Rahmawati, NPM 1911060282, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika lingkungan. Apa sih etika lingkungan itu? Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika lingkungan adalah norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Ada dua jenis etika lingkungan, yaitu yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Terdapat tiga teori etika lingkungan, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, pusat pemikirannya adalah manusia. Alam dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Selanjutnya, biosentrisme. Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja, melainkan ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Artinya, setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Terakhir, ekosentrisme. Ekosentrisme memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan, yaitu diantaranya sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, dan prinsip integritas moral. Usaha mencegah kerusakan lingkungan. Ada beberapa cara untuk mencegah kerusakan lingkungan, di antaranya membentuk daerah konservasi bagi hewan dan tumbuhan seperti tanaman nasional, cagar alam, taman laut, hutan lindung, dan lain-lain. Selanjutnya, menumbuhkan sikap menjaga keseimbangan lingkungan
seperti mencegah kebakaran, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan penebangan pohon. Selanjutnya, penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir, pengelolaan disertai dengan proses pembaruannya. Terdapat undang-undang tentang etika lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.